Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di episode ketiga dari Eskato Sofia. Setelah episode 1 itu mengenai makrokosmos, mikrokosmos atau ilmunya Nabi Idris. Kemudian di episode 2 kita membahas terkait sihir dan bagaimana Freemason itu menggunakan sihir untuk membentuk peradaban Yajuj dan Majuj. Dan di episode 3 ini saya mau menceritakan terkait Nabi yang menurut saya beliau merupakan Nabi yang paling romantis dari seluruh Nabi-Nabi yang lain. Dan diceritakan, dan saya menggunakan referensi Quran mengenai beliau. Siapa dia? Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini saya menerangkan kembali bahwa jika teman-teman mendengar kajian ini dan tidak bermodalkan dari episode 1, nanti ada metodologi yang mungkin teman-teman kurang relate ya. Karena di sini kita berbicara terkait metodologi sebagaimana di konsep di episode 1. Nah, sebagaimana yang mungkin teman-teman sering ketahui dan dengar terkait mengenai bagaimana pandangan sebuah teologi mengenai perempuan itu cenderung disalahpahami oleh berbagai pihak sebagai bentuk penindasan, pembatasan, bahkan penyebab dari kejatuhan di berbagai teologi. Itu menjadi hal yang membuat mungkin perempuan-perempuan menjadi merasa kurang menarik mengkaji kitab suci. Namun di sini saya ingin mencoba memberikan satu perspektif yang berbeda, yang mana Al-Quran ini menjelaskan terkaitan posisi perempuan selain kemuliaannya sebegitu diangkatnya ya di surat An-Nisa dan surat An-Nur, tapi ini spesifik ke dalam kisahnya Nabi Sulaiman, mengapa beliau itu menjadi seorang nabi yang punya romansa atau romantisasi yang luar biasa, dan bagaimana konsep romantisasi di dalam sebuah jalan menuju ketuhanannya sini. Dan yang akan saya bawakan itu adalah mengenai dua kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah bagaimana di surat An-Naml. Terus kemudian yang kedua itu tentang Ratu Balkis ya. Yang tentang Ratu Balkis dan di surat An-Naml ini menjadi salah satu percontohan bagaimana Nabi Sulaiman itu merespon perempuan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari berbagai kisah itu saya mungkin tentunya saya bukan seorang teolog, tapi saya hanya orang yang mencoba membagikan perspektif lain dari apa yang dipelajari, dan ini sifatnya mentadaburi ya. Sebagaimana yang kita ketahui, pertama di kisah Adam dan Hawa, bahwa perempuan disalahkan karena digoda oleh perempuan Adam jatuh gitu. Nah, saya akan menceritakan terkaitan antitesisnya, bahwa perempuan itu sebetulnya bukan penyebab kejatuhan.
melainkan perempuan itu justru sebab dari kenaikan spiritual seorang pria. Jadi, dan ini sebetulnya sudah menjadi hal yang biasa di dalam mekanisme tasawuf itu, bahwa justru perempuanlah lambang dari spiritualitas itu sendiri, bahwa bagaimana seseorang itu memperlakukan perempuan itu menandakan tingkat spiritualitas seseorang juga. Maka dari itu lambang kemuliaan dan kehormatan itu ada pada bagaimana kita memperlakukan perempuan. Dan di sini Nabi Sulaiman alaihissalam itu menjadi satu contoh yang menarik. Kembali lagi bahwa ini sifatnya tadabbur, dan kemudian juga akan didapati banyak perumpamaan atau alegori, karena dari kisah yang kita ambil ini adalah hikmah dari kisah tersebut, sehingga ini bisa applicable, bukan hanya sebagai sejarah tapi bisa kita terapkan. Ini fungsi dari hikmah itu tersebut, ada relevansinya terkait tentang seluruh waktu, dari hari menjadi kisah yang masa lalu dan hari ini kita terapkan, gitu juga menjadi di masa depan itu menjadi bisa diterapkan. Pertama, kita mau mengambil ini dulu, satu perumpamaan yang Allah berikan itu di dalam surat Al-Lail ya, untuk membuka terkait tentang bagaimana mekanisme hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di surat Al-Lail itu ada konsep yang mana Allah memberikan sebuah perumpamaan. Dari mulai pembukanya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam Quran menyatakan pada surat Al-Lail itu, walaili iza yakhsa wa naharu iza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Jadi, dan ya, sebagaimana penciptaan malam dan siang, begitu pula kami menciptakan zakar wal unsa, seorang pria dan wanita, laki-laki dan wanita. Ini sebagai konteks perumpamaannya. Jadi kalau dilihat di dalam mekanismenya, berarti ada perumpamaan dan fungsi-fungsi dari malam dan siang itu sebagaimana fungsi laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang mana dikatakan bahwa an-naharu itu ketika itu ada matahari di sana, dan malam itu sebagai posisi bulan. Kalau kita melihat di dalam tradisi, misalkan di Taoisme atau Konfusian, dia punya yin dan yang, nah itu juga sama sebagai dua aspek terkaitan tentang siang dan malam, dan matahari dan bulan. Dan mana posisi Zakaria, Zakar atau laki-laki itu punya peran sebagai matahari, dan perempuan itu punya peran sebagai bulan. Ini ada aspek maskulin dan aspek feminin, dan laki-laki itu sebagai siang dan perempuan sebagai malam. Sehingga apabila matahari itu hendak terbenam, itu seperti malam ingin memeluk siang, jadi ada tarikan sehingga membentuk senja. Nah, senja inilah yang dianggap atau dinilai sebagai bentuk romantisme dan berbahaya. Maka dari itu di Al-Baqarah juga dikatakan itu ketika akhir-akhir itu kan ada pembicaraan terkait pernikahan, ya kan, problematika, terus kemudian ada jagalah sholat wusta. Nah, para ulama menafsir bahwa sholat wusta itu sholat asar, dan sholat asar itu adalah ketika matahari kan sudah mau sampai senja ya. Dan ini harus dijaga, karena romantisme ini kalau nggak dijaga itu akan kehilangan tarikannya antara siang dan malam itu. Kalau dari Syekh Imran itu, wah repot kalau siang jadi malam, malam jadi siang, itu nanti muncullah penyimpangan dari romantisme itu, atau penyimpangan gender lah misalnya gitu ya. Tapi ini perlu dijaga tarikan atau romansa ini. Jadi malam yang hendak merindukan siang itu dipeluk di dalam senja. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Di sini
Kita mulai dengan ini. Nah, ini sebenarnya saya ada buku di sini memang dibahas juga sih terkait romantisme ini. Jadi yang di mana di bab buku ini ada mengenai gairah atau romantisme ini di wilayah esoteriknya, itu di halaman 55-nya. Sini ada tentang gairah. Nah, ini ada di surat Sot ya. Pertama, sebelum masuk ke An-Naml, sebelum masuk kita ke bagaimana antara Sulaiman dan Balqis, kita ke An-Naml dulu terkaitan tentang tadi ya, tarikan ke Sot, maksudnya ke surat Sot dulu untuk mengenal bagaimana konteks romantisme yang memang Nabi Sulaiman itu lakukan. Dalam artian di sini Nabi Sulaiman itu mencontohkan gitu terkaitan tentang romantisme. Dan ini sekali lagi ini menjadi satu hal yang boleh didiskusikan. Jadi tidak ada ketetapan bahwa ini adalah pentadaburan yang benar, tidak. Jadi di sini nanti teman-teman bisa komentar, bisa menyampaikan juga terkaitan tentang apa yang menurut teman-teman menarik dan kenapa hal itu kurang menarik misalnya gitu ya. Nah, di sini di surat Sot, jadi teman-teman bisa lihat di ayat 30 itu ada tafsiran kontemporer sebelumnya. Oke, kontemporer ya, maksudnya yang klasik ya, yang tafsiran yang klasik itu bisa kita temukan bahwa di sini tidak dinilai sebagai suatu perumpamaan aktivitas, tapi menjadi satu hal yang nanti akan terdengar aneh ya, karena berbicara tentang kuda Nabi Sulaiman, terus kemudian di waktu senja sedang sibuk dengan kudanya, terus kemudian tiba-tiba nanti karena terlalu keasikan dengan kuda tersebut, Nabi Sulaiman menyalahkan kudanya, terus dipenggal leher dan kaki kudanya, dan itu terdengar sangat aneh tafsiran tersebut bagi sebagian. Tapi dalam bahasa Al-Quran yang sangat agung ini bisa menjelaskan sesuatu yang pada dasarnya aktivitas ini sebenarnya adalah penggambaran bagaimana kemuliaan bahasa gitu dari Al-Quran itu sendiri, dan Tuhan menjelaskan terkait aspek romantisasi. Bahkan nanti kalau kita pecah perkatanya, kita bisa menemukan bahwa ini bahwa perempuan itu adalah jalan untuk kita tuh berzikir, dan metode ini biasanya pendekatannya lebih ke sofistik ya. Jadi teman-teman yang terlalu terbiasa tekstual syariat itu akan kaget dengan pendekatan ini, karena ini punya alegori. Jadi kita mulai aja. Bahwa di sini dimulai dari ayat 30 di surat As-Sadd itu dikatakan bahwa dan kami karuniakan kepada Daud itu Sulaiman. Dan Sulaiman ini dikenal dengan ni'mal abd, jadi sebaik-baiknya hamba. Innahu awwabu, jadi sungguhnya dia adalah seorang yang senantiasa bertaubat. Nah, ini ni'mat abdu itu ya sebaik-baiknya hamba. Terus itu apa yang dimaksud dengan sebaik-baiknya hamba di sini? Nah, terkaitan tentang konteks apa? Nah, ketika langsung masuk ke ayat 31, ini menjadi satu situasi yang menarik. Karena penjelasan berikutnya iza uridu alaihi gitu kan, dan dipertunjukkan kepadanya bila asyi safinatul jiyad gitu kan, pada waktu sore hari
yang diam dan berhenti dan berlari sangat cepat. Nah ini saya kurang begitu memahami mengapa tiba-tiba hal ini langsung dirujuk kepada kuda. Sedangkan dalam suatu terminologi kuda atau simbolisme dari kuda itu sendiri, kita selalu mengenal bahwa kuda itu menjadi aspek gairah sebetulnya. Jadi gambaran kuda itu sebenarnya gambaran gairah gitu. Makanya kalian kalau sering lihat iklan-iklan, seperti kuda dan lain itu sebenarnya menggambarkan terkaitan tentang keperkasaan, gairah, pesona, terus kemudian dan lain sebagainya. Satu hal yang diminati, indah dan lain sebagainya macamnya. Makanya ada istilah kuda-kuda pilihan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu momentum di mana ya dikatakan sebagai bil asyi, waktu sore. Tadi kita dijelaskan waktu sore itu adalah tarikan romantisme antara perempuan dan laki-laki, antara malam dan siang. Jadi ada perasaan yang dialami oleh Sulaiman alaihissalam di sini, tarikan romantisme. Terus kemudian waktu terasa seperti berhenti dan sesuatu yang berlari cepat. Waktu terasa seperti berhenti itu adalah perasaan dan mekanisme kalian ketika jatuh cinta. Kalau kalian pernah melihat seseorang dan tiba-tiba kalian mengalami hal tersebut, kalian sedang tenggelam ke dalam senja ini. Ada suasana romantis yang kalian alami di dalam diri kalian. Ada satu hal yang kalian tidak bisa menjelaskannya, tapi Al-Quran menjelaskan ini dengan sangat jelas terkaitan senja dan romantisasi, bahwa kalian sedang mengalami yang namanya jatuh cinta. Ini surat As-Saff dijelaskan. Dan apa implikasi dari jatuh cinta ini akan dijelaskan di ayat berikutnya, bahwa Faqala ini, jadi berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ya kan, ahbabtu, aku mencintai, dari kata hubu, aku mencintai, ya kan, hubbal khair, gitu kan, yaitu kecintaan yang baik atau kesenangan yang baik, al zikri rabbi, hatta, dengan mengingat Tuhanku sehingga aku perlu menyembunyikan ini di balik tabir. Aktivitas ini harus disembunyikan di balik tabir. Jadi jatuh cinta itu adalah salah satu mekanisme berzikir. Jadi apa yang terjadi pada Sulaiman itu ialah mekanisme berzikir, bahwa ketika kita melihat sesuatu keindahan, itu adalah mekanisme zikir yang mana ada etika atau moral atau adab di balik perasaan ini secara spiritual, sehingga kita perlu melaksanakan aktivitas ini, yaitu di balik tabir, bukan di tempat-tempat terbuka seperti di akhir zaman semua melakukan hal ini di tempat-tempat terbuka. Nah, itu yang terjadi. Dan semua ini diajarkan oleh Sulaiman terkaitan tentang perlunya muqaddimah di ayat berikutnya, bahwa rudduha ala, ini dilihat terus kemudian fatofiqo mashab bisuki wal a'na, kemudian bawalah kembali kepadaku, lalu dia mulai melakukan sebuah muqaddimah yang biasanya kita fahami terkaitan bagaimana kita punya etika dan adab terhadap makhluk yang paling indah ini. Dengan apa? Dengan saya khawatir ya kalau ada bahasa-bahasa yang sebetulnya berbenturan ini secara etika, karena di hadapan saya Quran dan saya perlu punya bahasa yang lebih layak. Ya, artinya adalah kita punya muqaddimah atau pembukaan sebelum terjalinnya sesuatu yang memang menjadi puncak daripada kasih sayang itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Sulaiman adalah kita perlu memahami dan mengerti bagaimana mekanisasinya dari romansa atau romantisasi gitu. Dan ini dikatakan dan dalam rangka tadi zikrullah, dalam mengingat Tuhan gitu kan, dengan habbah, dengan cinta. Jadi kita jatuh cinta itu tidak boleh lepas dari mengingat Tuhan. Ini yang
Sulaiman sampaikan dari ayat surat Shad 30 sampai 33 yang dialami. Dan inilah kenapa beliau atau Nabi Sulaiman ini dikenal dengan bagaimana keistimewaannya di dalam memperlakukan seorang perempuan, sampai pada akhirnya puncaknya itu kita bisa memahami mengapa Sulaiman itu mampu menaklukkan Balkis. Ini menjadi satu hal yang menarik terkait penaklukan Balkis. Nah, penaklukan Balkis ini ada di surat An-Naml. Teman-teman bisa ke surat An-Naml ya. Di sini. Di surat An-Naml nanti di ayat mulai dari ayat 29 ya. Teman-teman bisa di sini sambil lihat juga, kita sama-sama. Jadi prosesnya tadi di dalam jatuh cinta itu juga memang harus wajib melibatkan Tuhan di sana gitu, karena perempuan sejatinya itu adalah wasilah juga, jalan untuk kita menuju kepada ya tadi penyatuan di surga. Karena Adam dan Hawa itu turun, taubat, kembali dan bersama juga artinya kesatuan lagi gitu di surga gitu. Dan di sini kita masuk ke ini ya, ke bagian Balkis. Bagaimana Nabi Sulaiman itu menaklukkan Balkis. Penaklukannya itu konsepnya seperti apa, itu perlu kita pahami agar kita tidak berpikir bahwa ini adalah terkaitan militer, hanya sekedar militer. Enggak. Nabi Sulaiman itu kembali lagi tadi dikatakan sebagai nabi yang romantis ya. Dan di sini di ayat 26 dikatakan di surat An-Naml itu tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah lah yang memiliki arash yang besar ya kan, yang terbesar, arash. Ini kata arash ini menjadi kunci yang paling penting pada penaklukan Balkis. Ingat ya kata arash ini, dan arash itu berdiri di atas air. Jadi kalau kita kembali ke episode 1 tentang makrokosmos mikrokosmos, ketika dikatakan bahwa jiwa atau nafs itu ya kan, itu dilambangkan dengan air, itu kerajaan air, dan arash itu adalah seperti tron atau tahta di atas air. Artinya ini adalah tahtanya jiwa. Tahtanya jiwa itu apa? Hati. Nah, ini yang kita perlu pahami, bagaimana penaklukan dari arasnya Balkis ini yang dilakukan oleh Sulaiman. Jadi di sini pertama ketika Sulaiman itu sedang ini ya, menanyakan di mana ini Hudhud ya kan. Hudhud itu sebetulnya kalau kita perhatikan, jadi dengan dari awal ya di episode 1 tentang makrokosmos itu kita bicara nanti terkaitan tentang simbol-simbol dari hewan juga, bahwa ketika kita bicara angin dan langit itu simbolnya burung. Nanti ketika kita bicara terkait jiwa air simbolnya ikan. Nanti kita bicara tentang tanah daratan itu simbolnya mamalia ya kan, hewan-hewan ternak seperti sapi, domba dan lain sebagainya. Jadi kita bicara terkaitan tentang api itu kita ketemu konsep reptil di situ, ular ya kan, biasanya jin kan jadi ular dan lain sebagainya. Jadi dia punya hewan-hewan ini punya konsep elemen dan juga punya konsep makrokosmos dan mikrokosmosnya tadi. Ketika Hudhud ditanya ini, sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Nabi Sulaiman ini kemungkinan itu bisa jadi menjadi alegori bahwa Hudhud ini adalah intelijen. Jadi karena dia konteksnya adalah burung ya, jadi dia adalah orang makhluk langit, jadi dia intelijen, dia adalah pihak yang dipercaya oleh Sulaiman untuk mengirimkan informasi yang valid ya. Makanya di sini ada ancaman juga terhadap Hudhud jika dia tidak memberikan keterangan yang jelas kepada Sulaiman terkaitan kenapa keterlambatannya. Di sini Hudhud menyatakan bahwa
Maka berdiamlah. Tidak lama kemudian lalu dia berkata, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dengannya, dan aku datang kepadamu dengan berita dari negeri Saba. Hudhud nih lagi profiling, cari tahu tentang masih ada nggak pihak-pihak yang memang itu melaksanakan kemusyrikan. Ditemunya ada di negeri Saba. Kemudian aku menjumpai kaumnya yang masih bersujud kepada ini Lisyams, jadi kepada matahari. Dan kita paham ya bahwa di sini bersujud kepada matahari kan, kalau Ibrahim kan matahari nggak boleh, bulan nggak boleh, terus kemudian bintang-bintang nggak boleh, hanya Allah. Apa ya tauhid? Ini masih ke matahari, artinya sebenarnya sama. Pas Renaissance juga kita ke matahari sujudnya. Nauzubillah min zalik, kita sujudnya ke matahari, kita menyembah sesuatu yang kita sebut sebagai rasionalisme gitu ya. Semua diarahkan ke heliosentrik, ini sama seperti Ratu Saba, jadi menyembah matahari sama. Dan dijadikan oleh setan ini hal itu dipandang baik, menyembah matahari itu dipandang baik, atau menyembah rasionalitas itu dianggapnya baik perbuatan mereka. Dan dari jalan mereka, maka mereka tidak mendapat petunjuk karena tadi menyembah matahari. Jadi bagaimana caranya agar mereka itu bersujud kepada Allah? Kemudian di sini dan Allah memiliki aras yang besar. Nah, ini kata kuncinya di aras nih, kata kuncinya di aras. Terus kemudian Sulaiman berkata, akan kami lihat apakah kamu benar atau adalah kamu termaksud orang-orang yang berdusta. Jadi ini punya potensi. Jadi kok ada burung punya potensi berdusta, berarti ini adalah intelijen, atau misalkan kasusnya juga dia sebetulnya manusia yang dijuluki hudhud misalnya gitu. Jadi seorang yang punya kapasitas untuk memberikan informasi. Jadi cuma penggambaran di sini kan secara konsep ya hudhud itu, karena kan dia punya peluang untuk dipersalahkan dan punya reward juga. Kemudian sampaikanlah suratku kan oleh Sulaiman, lalu jatuhkanlah ia kepada mereka, kemudian berpalinglah kamu dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka jawab. Jadi Sulaiman mengirimkan surat kepada kerajaan Sabah itu, ia berkat. Kemudian Balkis berdiskusi dulu, ini kan demokratis sifatnya, berdiskusi dulu pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya ya kan ada surat yang datang, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Arash dan core-nya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ajakannya Sulaiman itu adalah untuk masuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini cara menarik hal yang istilahnya tadi di wilayah air ya, kebatinan, atau misalkan cara dia masukin ke dalam hatinya Balkis itu pertama dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kemudian berikutnya apa? Janganlah kamu sombong. Jadi di sini Nabi Sulaiman langsung memberikan penilaian kepada Balkis bahwa menyembah matahari itu adalah bentuk kesombongan, dan datanglah kepadaku untuk berserah diri. Jadi ini ajakan paling romantis sebetulnya. Mari datanglah kepadaku dan berserah diri. Muslim, jadilah seorang muslim, jadi orang berserah. Ini ajakan yang romantis sifatnya kepada Balkis. Cuma orang-orang kadang-kadang gak bisa melihat sisi romantisasi dari surat tersebut yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkata pembesar-pembesarnya, berdiskusilah dengan pembesar-pembesarnya dan diberikan saran untuk ya berikan upeti dan lain sebagainya. Pokok dari cerita ini bukan ada pada bagaimana keberaniannya Balkis untuk bernegosiasi dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini bagian paling pentingnya adalah, dan di ayat nanti kita cek dulu ya, dia maka
Di sini petinya tidak diterima oleh Sulaiman karena ini bukan terkaitan penaklukan atau penundukan, tapi ini ajakan ke dalam keberserahan. Jadi konsepnya tidak bisa dinegosiasikan terkaitan tentang kembalinya kepada Tuhan. Jadi coba kalian bayangin ada seorang pria yang datang kepada kalian jika kalian seorang perempuan, dan dia langsung nembak kalian dengan niat baiknya dia bahwa saya jatuh cinta kepada Anda, terus kemudian saya ingin Anda tuh berserah diri bersama dengan saya gitu kepada Tuhan saya. Itu bentuk tingkat romantisasi tertinggi secara spiritual yang tidak dipahami oleh pihak-pihak yang ada di kalangan bawah. Tapi Balkis memahami ini, nanti pada akhirnya Balkis memahami ini. Terus kemudian bagaimana mekanisme dan konsepnya sampai Balkis memahami ini, nanti kita bisa masuk ke alegori yang disajikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman melakukan sebuah sayembara, dan nanti saya coba lakukan pendekatan bagaimana Nabi Sulaiman melakukan sayembara dan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman di dalam menaklukkan Balkis. Di sini Sulaiman berkata, "Qala ya ayyuhal ma'la'u," di sini kan pembesar-pembesar, wahai para pembesar-pembesar, aikum, siapa di antara kamu, ya'ti ini yang mampu mendatangkan kepadaku bi arsyiha. Nah, ini kata arsy yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Siapa yang mampu mendatangkan arasnya Balkis? Jadi kata singgasananya itu pakai aras. Siapa yang bisa ngambil hatinya Balkis ke sini? Siapa yang bukan aras yang tempat duduk ini? Siapa bukan singgasana throne seperti ini? Siapa yang mampu menaklukkan hatinya Balkis? Ya kan, biarsiha, kan, qabla, sebelum, ya kan, mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Jadi Nabi Sulaiman udah tahu bahwa Balkis itu pasti akan menyerahkan diri. Tapi Nabi Sulaiman bukan itu yang dikejar, bukan penaklukan, hatinya diserahkan. Siapa yang berani ini, seorang data science yang jago secara psychological, dia di medsosnya Balkis itu harus diselidiki terkaitan tentang apa yang menjadi kesenangannya dan lain sebagainya, dan apa yang sampai presisi lah. Itu biasanya orang-orang yang punya kehendak api ya, jin-jin itu mampu tuh gitu. Saya bisa menganalisis seluruhnya sampai detail istilahnya gitu. Karena bagaimana caranya supaya Balkis bisa secara logis, dia rasional terima Anda sebagai penguasa, terus kemudian menyerahkan dirinya. Maka Ifrit berkata dari sini kan, dari kalangan jin. Jadi profesor lah ini yang bilang gitu. Aku bisa mendatangkan dalam teorinya seperti itu, tapi dalam perkataannya di sini aku bisa mendatangkannya sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Jadi terkait kecepatannya tuh bahwa saya punya keterampilan itu, bisa profiling Balkis dari metatag, gimana ngelihat medsosnya, ngelihat ininya, dan atau apa, oh dia mah perempuannya suka ini polkadot, oh dia mah ini apa hal yang dia cintai ini segala macam. Kita bisa melakukan pendekatan ini itu dan lain sebagainya. Tapi jin ini kalah, Ifrit ini kalah. Oleh siapa dikatakan? Dan berkatalah orang yang indahu ilmun, yang di sisinya itu ada pengetahuan tentang kitab. Jadi pengetahuan rasio dari jin itu masih kalah sama pihak yang memang memiliki pengetahuan dari kitab. Ini spiritual sifatnya, ya kan. Ini ada salah seorang pembesarnya Nabi Sulaiman yang punya kemampuan itu. Artinya ini orang-orang yang sidikin, solihin ini, dan mengerti tentang kitab gitu ya, sebelum Anda berkedip istilahnya, kalau diistilahkan di sini kan, sebelum Anda berkedip. Maka tak kala Sulaiman melihatnya, ya kan, udah ada tuh singgasananya Balkis, arsy-nya sudah ada di depan Sulaiman, udah ketahuan Balkis tuh seperti apa, seperti ini langsung ada, ya kan. Terus kemudian Sulaiman katakan, ya ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji ini kan, apakah aku bersyukur atau aku ingkar, ya kan, kufur, apakah aku akfur atau
ashkuru gitu kan. Jadi karena saking apanya, saking iya sih pada masa Sulaiman nggak ada yang bisa ngalahin Sulaiman. Sulaiman aja mengendalikan angin. Nah, kita tahu sendiri angin itu representasi dari ruh, dan ruh itu dikatakan kuli ruhi min amri robbi, ya ruh itu urusan Tuhan. Wah berarti kan Sulaiman bisa mengendalikan takdir sebagaimana apa yang angin itu ditiupkan. Itu kemampuan yang belum belum kita bayangkan sampai hari ini. Sebentar lagi sih dibayangkan karena Dajjal mau ngikutin Sulaiman rencananya. Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya ia telah mengingkari Tuhannya. Nah, di sini yang unik di ayat 41, coba silakan dicek di ayat 41 Nabi Sulaiman itu sampai bilang gitu. Coba ini singgasananya atau arasnya ini agak diedit-edit sedikit lah, jangan terlalu mirip, nanti curiga juga sih kalau terlalu mirip, tapi ini arasnya atau profilnya jangan terlalu dipresisiin, nanti nggak ada perbincangan yang tersisa atau nggak ada ketertarikan atau bagaimana. Jadi ya kita agak coba ini supaya ngecek dia tuh bisa kenalin nggak bahwa kita tuh punya kemampuan untuk mengenali dia sampai ke bisudurihim, jadi ke dalam hatinya itu kita bisa paham. Maka tak kala datang ya kan Balkis tersebut, ya ditanya apakah ini arasmu seperti ini. Nah, jadi kalau kalian ketemu atau siapa laki-laki atau perempuan atau siapa yang ini ya orang yang kalian cintai, ya salah satu kuncinya sih kalau jatuh cinta sama orang, ya udah kenalin arasnya dia. Coba apa yang bertahta di dalam hatinya itu, kamu harus mampu mengidentifikasinya itu. Kalau yang bertahta itu misalnya ada yang kalau sekarang nanti Koreaan semua tahtanya sudah di situ nggak ada Allah repot juga. Tapi di sini ada Balkis, ini ada kesadaran untuk berhijrah kembali kepada Allah. Jadi di arasnya itu pada saat di profiling itu ada potensi dia untuk kembali. Nanti tinggal dikenalkan bagaimana di apa namanya, dikalibrasi dengan arasnya Sulaiman. Nanti proses pengkalibrasian aras dengan arasnya Sulaiman di sini bisa dikatakan. Terus kemudian Ratu Balkis berkata, iya ya, katanya keanahu gitu, seakan-akan iya ya, huwa itu kayak singgasan saya gitu, dan kami beri pengetahuan dari sebelumnya dan kami adalah orang-orang berserah diri. Jadi pernyataan Sulaiman, aku tahu ini dari mana gitu, misalkan aku tahu ini dari Allah gitu, dari Tuhan SWT, dan aku merupakan orang yang berserah diri muslim gitu kan. Makanya semua sir atau semua rahasia pasti bocor kalau udah sir itu dibuka oleh Allah. Dan apalagi rahasia tentang hal arasnya Balkis itu hal yang mudah bagi Allah. Dan apa yang menghalangi kamu ya kan selain menyembah Allah gitu kan. Dan sesungguhnya ya tergolong kafir gitu kan ketika kita mengingkari Allah. Nah ini bagian paling akhir kalibrasi. Maka masuklah kamu ke istanaku gitu. Dan ini masuk ke istananya Sulaiman itu begitu pas Balkis lihat istananya Sulaiman. Istana di sini jangan dibayangkan bahwa masuk ke dalam kerajaan istana, bukan, tapi masuk ke dalam sesuatu yang kita pahami. Coba kamu masuk ke dalam hatiku deh, lihat deh niat aku nih. Ini di hati aku nih nggak ada apa-apa selain daripada kebersarahan. Di hati aku ini, ya kan, di jiwa aku ini, yang itu terdapat air di sana, itu memantulkan apa yang ada di langit. Sehingga begitu Balkis masuk, lah, dia langsung kaget melihat ketulusan dan keikhlasan serta niat baik dari Sulaiman di dalam di dalam mengajaknya untuk berserah diri. Itu seperti dia ngira kolam air, dia mengangkat kedua betisnya, itu saking beningnya, jernihnya seperti kaca dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita lihat sebagai bentuk ketulusan dan keikhlasan. Makanya kalau kita melihat ada orang yang tulus dan ikhlas di dalam mencintai kita, itu tembus langsung ke Tuhan. Jadi jangan main-main dengan orang yang memang benar-benar serius mencintai kita. Itu kamu berhadapan dengan cintanya Tuhan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Balkis berkata,
ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, karena Balkis sendiri telah mengotori arasnya dengan menaruh sesuatu di singgasananya kecuali selain Allah. Maka di sini aku bersama dengan Sulaiman, aku berserah diri. Nah, kata aku bersama Sulaiman ini adalah aku bersedia bersama dengan Sulaiman untuk berserah kepadamu. Artinya adalah cinta itu menjadi wasilah, Sulaiman jadi jalan buat Balkis untuk kembali kepada Allah. Tadi juga di satu romantisasi ya kan, perempuan itu menjadi jalan bagi laki-laki untuk kembali kepada Allah. Disinilah yang menjadi konsep cinta di dalam Al-Quran, bagaimana menggambarkan bahwa cinta itu soal bagaimana kita sama-sama menuju kepada Tuhan dan surga. Ya kira-kira itulah untuk episode kali ini. Saya membahas yang santai-santai saja. Kemarin itu tentang sihir Freemason, kemarinnya lagi tentang ilmu Nabi Idris, ini tentang bagaimana konsep cintanya Sulaiman. Ya, sampai di sini kira-kira episode 3. Terima kasih sudah mau mampir. Kalau menarik, boleh dong tolong di-share kayak gitu. Oke, waalaikumsalam.